Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahal khair jami'an, kaifa halukum? La'alakum daiman bil khair wa fi ri'ayatillah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amihi allati an'ama alaina zahiratan wa batinatan. Salawat wa taslim ila habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam pembelajaran ini selalu dalam kesehatan selalu dan diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amma darsuna al-an ya PJOK qad wasalna ila bab tsalits bab 3. Bagi anak-anakku dan teman-teman yang menonton ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe ya, dan like, share, serta komen ya, guna untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Oke, dukung selalu channel ini karena tidak ada ruginya, supaya selalu berkembang ya, anak-anakku sekalian. Baik ya. Pelajaran 3 ya, gerak dasar atletik ya. Dalam bab ini nanti kita akan membahas seputar gerak dasar ya atletik, kombinasi dan berupa apa saja itu gerak dasar atletik, dan termasuk pengertian atletik itu sendiri ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Di dalam layar kalian ya terdapat gambar seorang anak yang sedang bermain, menjaga keseimbangan dengan menaruh buku di atas kepala, berjalan sekitar 20 meter dari area meja menuju temannya, yaitu bergantian saling memberikan mengoper estafet, kurang lebih seperti itu. Next ya. Ya. Peta konsep ya. Pada tatap muka pertama kita akan jelaskan, Pak Guru akan jelas dulu peta konsep apa yang akan kita pelajari pada bab ini ya. Oke, itu gerak dasar atletik ya. Ada bagian-bagiannya, ada dua. Satu ya, pengertian kombinasi gerak dasar atletik yang akan kita bahas pertama kali, yaitu mengenai pengertian kombinasi itu apa, gerak dasar apa saja gerak dasar atletik dan pengertian atletik itu sendiri. Dan berupa permainan kombinasi gerak dasar atletik ya, permainannya seperti apa, kombinasinya itu seperti apa saja dari gerak dasar atletik itu ya. Kalian pahami dengan baik ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini mengenai gerak dasar atletik ini ialah ya. Oke, setelah mempelajari materi ini, kalian harus memahami pengertian gerak dasar atletik ya, dan kombinasi gerak dasar atletik menamaku. Kemudian melakukan permainan membawa pesan ya, nanti disertai dengan gambar pada pertemuan berikutnya. Kemudian melakukan permainan kiper menangkap bola ya, akan disertakan gambar pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kemudian melakukan lari estafet melempar bola ya. Berikutnya melempar bola ke kaki teman ya. Berikutnya melakukan permainan pos berangkai ya. Poin-poin ini insyaallah akan ditampilkan gambarnya sebagaimana yang terdapat pada buku kalian halaman 51 sampai 55 ya. 55 56 ya. 58 sampai 51 sampai 50 sampai 60 ya. Sampai 60 itu ada gambarnya insyaallah. Oke. Dan olahraga atletik itu sendiri adalah merupakan
induk ya dari semua cabang olahraga. Kan cabang olahraga yang sudah kita bahas banyak ya. Ada permain bola, ya, renang, ada yang permainan lari, ada yang permainan main baseball kemarin dan lain-lain. Karena hampir semua gerakan atau cabang olahraga tersebut ya itu sumber gerakannya dari gerakan-gerakan atletik. Nah, unsur dari cabang olahraga atletik yaitu jalan, ya lompat, loncat dan lempar ya. Satu lagi, unsur dari cabang olahraga atletik yaitu jalan, lari, lompat, loncat, dan lempar. Dari semua cabang olahraga yang pernah kalian pelajari itu hampir semua tubuh ini terlibat ya. Ada yang gerakan tangan, seperti kalau main bola berarti kaki ya, berlari, berjalan, dan menendang. Nah, itu seperti itu. Kemudian main baseball ya, yang kita pelajari kemarin itu tangan, yang menggunakan tangan berarti melempar, ya memukul, dari bola atas, bola bawah, seperti itu. Artinya tubuh kita terlibat ya, anggota tubuh kita itu terlibat. Itu disebut dengan gerak dasar ya, gerak dasar ya. Nah, permainan ada yang terlibat semua, ada yang jalan sekaligus lari, ada yang jalan dengan lompat, ada yang lari dengan lompat, ada yang jalan dengan loncat, ada yang jalan loncat dan lempar dan lain-lainnya. Nah, kalau lebih seperti ini gerak dasarnya, anakku ya. Gerak dasar jalan, gerak dasar atletik seperti ini berjalan, ada ya, seperti dalam lomba lari aba-aba, jalan, ada jalan maraton ya. Kemudian gerak lari ya, lomba lari yang ada di lapangan itu ya, lari jarak jauh, jarak 100 meter ya. Kemudian jarak dekat ya, jarak jauh. Kemudian lompat ya, permainan atau lomba seperti melompati kita berapa meter itu di pasir ya. Nah, seperti ini. Kemudian atau gerakan yang melibatkan atletik ini lempar ya, seperti lempar lembing ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu gambaran mengenai gerak dasar atletik ya. Nah, sebagai informasi anak-anakku bahwa beberapa manfaat olahraga atletik ya bagi tubuh kita ini adalah satu, menjaga stamina tubuh ya agar tetap bugar ya. Jadi sangat besar sekali dampaknya kalau kita rajin berolahraga dengan salah satu saja dari gerak dasar atletik ini ya. Saya senantiasa lari pagi, sehat bagi tubuh kita. Suka jalan kurang lebih 15 menit atau 30 menit, sehat bagi jantung kita. Seperti itu contohnya ya. Kemudian nomor 2, melatih kelincahan gerak ya, biar tidak kaku tubuh kita atau kita senantiasa bergerak ya. Jadi di usia-usia Pak Guru ini yang jarang olahraga misalkan ya, nanti akan merasakan efeknya kurang enak di badan. Nah, kalian mumpung masih usia-usia bugar, anak-anak ya, sering-sering berolahraga. Kemudian nomor 3, meningkatkan kekuatan otot kaki dan tangan ya, supaya tidak loyo. Yes, yang mengangkat beban ya, latihan di rumah ya. Nah, pengertian kombinasi gerak dasar atletik. Oke, mari kita pahami istilah per istilah. Istilah atletik anak-anakku itu sebenarnya berasal dari Yunani ya. Jadi Yunani, ya, negara luar sana ya. Yaitu kata asingnya itu berupa athlon atau athlum ya. Saya dapat dari referensi lainnya yang mempunyai arti perlombaan atau kontes ya, atau kontes. Nah, secara umum ya, atletik itu adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan dari beberapa jenis olahraga fisik atau gerak dasar atletik. Seperti apa gerak dasar atletik? Ya, seperti gerak dasar lari, jalan, lompat, dan lempar. Ya. Sedangkan arti kombinasi itu sendiri adalah gabungan. Oke, gabungan ya. Nah, berikut ya pengertian-pengertian dari gerak dasar tersebut ialah berjalan. Oke, diantaranya berjalan.
Berjalan itu adalah gerakan melangkahkan dua kaki secara bergantian anak-anakku, dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lain melayang di udara tidak terlalu jauh dari tanah. Gerakan kaki tersebut dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri, ya. Itu pengertian dari berjalan. Oke, gerak dasar berjalan. Kemudian gerak dasar lari, ya. Lari ada gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat, ya. Pada saat tertentu kedua kaki melayang di udara, ya. Kemudian gerak dasar lompat. Lompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki atau kedua kaki, ya. Gerakan melompat dilakukan dengan cara salah satu kaki menumpuk pada tanah. Kemudian dengan tumpuan tersebut beban tubuh didorong ke atas depan hingga berpindah, ya. Ke atas depan hingga berpindah. Pada waktu dan jarak tertentu tubuh terlihat melayang. Nah, gerak dasar loncat, ya, adalah gerak memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan dua kaki. Oke, lompat ini satu kaki, ya, loncat dua kaki, ya, loncat dua kaki. Kalau lompat yang satu kaki itu seperti apa? Loncat tanah Toraja, mungkinnya melewati apa? Tebing kalau nggak salah seperti itu, ya. Kemudian gerakan meloncat ini dilakukan dengan cara bertumpu dengan dua kaki, seperti permainan, ya, tolakan, kemudian melandarat dengan dua kaki pula. Permainan lompat itu, ya, berapa meter itu dengan pasir itu, yang bawahnya pasir. Kemudian gerak dasar lempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Pada olahraga, gerakan melempar dilakukan dengan mengandalkan kekuatan tangan. Tujuannya untuk mendapatkan jarak tempat yang jauh, jarak lempar yang jauh. Nah, dasar dari gerakan atletik dapat dikombinasikan menjadi permainan yang menarik. Apa saja, ya, bentuk permainan tersebut? Nah, kita pelajari satu pada pertemuan yang datang. Ya, bisa tergambar di benak kalian, ya, bahwa gerak dasar perlombaan yang menggunakan lari ada, ya, seperti lari jarak jauh, lari estafet, dan perlombaan atau kontes yang berdasarkan jalan saja ada, ya, jalan santai, ya. Kemudian lompat yang menggunakan dasar lompat ada, atau terlempar lembing seperti itu, atau perlombaan atau kontes yang terdiri dari beberapa kombinasi gerak dasar juga ada, ya. Nah, diantaranya permainan yang berdasarkan kombinasi gerak dasar atletik, ya. Kombinasi diantaranya itu kombinasi jalan dan lari, ya. Jalan dan lari di buku kalian itu seperti permainan membawa pesan, ya. Jalan dan lari, oke. Membawa pesan, jalan dan lari. Kemudian kombinasi lempar dan loncat, ya, seperti permainan kiper, ya, bermain kiper menangkap bola, ya, lempar dan lari. Kemudian permainan lari dan lempar seperti permainan lari estafet, bermain lari estafet melempar bola, ya. Kemudian permainan lari lompat dan lempar seperti permainan anak-anak sedang bermain melempar bola ke gunungan. Kemudian permainan kombinasi lari, lempar, dan lompat, ya. Ini permainan melempar bola kaki ke teman, ya. Atau permainan jalan, lari, loncat, dan lempar, ya. Seperti permainan pos berangkai. Ya, itu salah satu gerak dasar permainan yang mengandung beberapa gabungan kombinasi permainan. Oke, anak-anakku. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai permainan kombinasi gerak dasar atletik. Mudah-mudahan pengertian singkat ini kalian dapat pahami dan harap dicatat. Oke.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.